Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi pembelajaran An-Nahwul Wadhih li Shaffit Tasi', ya. Jadi kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Baiklah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang ismun nakirah wal ma'rifah. Ismun nakirah sudah dijelaskan ya, secara intinya adalah bentuknya umum. Kemudian yang kedua ismul ma'rifah. Nah, kalau isim ma'rifah di sana ada beberapa bagian. Yang kemarin sudah dijelaskan beberapa tersebut dan masih tersisa 3 bagian lagi kalau tidak salah. Nah, untuk kemarin pembagian dari isim ma'rifah itu ada isim alam, kemudian ada mu'arrafu bil alif walam, kemudian ada ismul isyarah, kemudian ada ismul mausul, dan yang terakhir ada ad-dhamir. Kenapa Ustazah simpan ad-dhamir terakhir? Padahal di buku pegangan yang kita pegang itu ad-dhamir berada di bagian 3. Nah, nantinya biar mempermudah karena si dhamir dia memiliki beberapa bagian lagi. Jadi Ustazah simpan di terakhir. Nah, kemarin yang dibahas dari isim alam, kenapa merupakan isim ma'rifah? Karena dia maknanya sudah khusus ya. Nama seseorang sudah khusus. Contohnya di sini saya tuliskan Ali, kemudian bisa Muhammad dan sebagainya. Juga nama negara ya, Indonesia, London, Amerika, misal. Itu adalah isim alam, berarti sudah menjadi isim ma'rifat yang mana dia bentuknya adalah khusus. Karena nama orang itu dia khusus ya. Seseorang punya nama berarti dia sudah khusus, sudah jelas bahwa si ini adalah si A, ini si B dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga sudah dijelaskan al-mu'arrafu bil alif walam, yaitu yang mana suatu benda ya dalam bahasa Arab dia ditandai dengan alif dalam. Karena kalau misalkan tidak ada alif dan lamnya, nantinya dia menjadi isim nakirah yang bentuknya umum. Di sini saya contohkan al-madrasatu. Kalau misalkan si alif lam tidak ada, ditulisnya madrasatun, berarti nanti bentuknya umum. Nah, karena di sini Ustazah tambahkan alif lam dan alif lam merupakan ciri dari isim ma'rifah, makanya nanti maknanya menjadi khusus ya. Nah, kemudian selanjutnya berarti kita lanjutkan ke isim isyarah, isim mausul dan ad-dhamir. Nah, nanti mungkin ad-dhamir tidak usah jelaskan semuanya langsung ya. Insyaallah dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Baiklah, kita lanjutkan yang ketiga yang merupakan isim ma'rifat, itu ada isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Sebelumnya sudah yakin pasti semuanya sudah tahu mana itu isim isyarah, yang seperti apa itu isim isyarah. Kalau dinyatakan atau diartikan secara inti ya, isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Di sini apa yang di buku Nahwul Wadhih ditulis asmaul isyarah hiya asmaun tadullu ala muayyanin musyaran ilaihi ya. Jadi isim isyarah itu adalah isim yang menunjukkan yang merupakan menunjukkan sesuatu ya, yang ditunjukkan kepadanya ya. Jadi nantinya si isim isyarah ini adalah kata tunjuk, berarti untuk menunjukkan sesuatu, entah itu orang yang berakal, entah itu benda, nama tempat dan sebagainya ya. Di sini ada musyaron ilaihi, ada juga nanti makanun ilaihi. Kalau musyaron berarti nantinya kepada seseorang, kalau makan berarti nantinya ke sebuah tempat. Nah, di sini ada juga beberapa isim isyarah ya. Itu nanti untuk mufrad berarti dia tunggal ya. Untuk mufrad mudzakkar ada mufrad muannas, terus kemudian musanna mudzakkar, kemudian musanna muannas ya.
dan sebagainya. Nah, yang pertama di sini ada za atau haza, artinya adalah ini. Nah, haza ini ditunjukkan untuk benda yang mana dia jaraknya dekat, ya. Haza ini berarti jaraknya dekat. Haza. Kemudian hazihi. Nah, haza untuk muzakkar atau laki-laki, hazihi untuk muannas. Dan itu bentuknya mufrad, ya. Laki-lakinya satu, perempuannya satu. Itu untuk haza dan hazihi. Kemudian ada hazani. Afwan, ini hazani ya. Hazani, ada hatani. Kalau hazani berarti ini untuk muzakkar. Kemudian hatani ini untuk muannas. Hazani itu 2 orang, hatani juga untuk 2 orang. Kemudian juga ada haulai untuk jamak semua yang berakal, entah itu muannas atau dia merupakan muzakkar, ya. Jadi isim isyarah itu insyaallah kalian sudah paham, ya, sedikit demi sedikit. Karena juga biasanya untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sering menggunakan istilah ini. Haza, hazihi, tilka, zalika, ya. Ini, itu. Nah, ini merupakan isim isyarah. Nah, di sini Ustazah tuliskan ada isim isyarah, yaitu kata tunjuk agar mempermudah nantinya dalam menghafal, juga memahami. Isim isyarah ditujukan untuk objek yang dekat, ada yang ditujukan kepada objek yang dekat. Kemudian isim isyarah juga ada yang digunakan untuk menunjukkan objek yang jauh. Ya, di sini Ustazah bagi 2 kolom, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, di sana yang tulisannya yang berwarna merah itu berarti untuk yang jaraknya dekat. Dan yang tulisannya hitam itu untuk objek yang jauh, ya. Contohnya yang pertama ada hadza kitabun, ini adalah buku. Kemudian untuk muannasnya menggunakan hazihi mudarrisatun. Madrasatun, ya. Hazihi madrasatun. Ini adalah sekolah, tetapi itu yang jaraknya dekat. Kemudian di bawahnya Ustazah tuliskan warna hitam, itu yang merupakan yang jaraknya jauh. Zalika kitabun. Kenapa menggunakan kitabun? Nah, karena di sini temannya adalah zalika. Zalika untuk muzakkar, makanya ditulis kitabun, bukan yang akhirnya ada ta marbutohnya. Yang mana kalau misalkan ada ta marbutohnya, berarti dia merupakan muannas, ya. Yaitu seperti contoh yang di sampingnya ada tilka madrasatun. Ya, itu adalah sekolah, berarti itu untuk jarak yang jauh. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada hazani waladani. Ini adalah 2 orang anak laki-laki, ya. Kalau misalkan yang di awalnya menggunakan hazani, berarti yang keduanya juga menggunakan musanna. Kenapa? Karena yang pertama disebut dengan mubtada dan yang kedua juga sama disebut dengan mubtada, hazani waladani. Nah, ini untuk jaraknya dekat. Ini adalah 2 orang anak laki-laki. Kemudian yang sebelahnya hatani bintani, ya. Jamaknya apa? Bintun. Nah, 2 orang perempuan berarti bintani. Hatani bintani. Nah, kemudian yang di bawahnya itu berarti ada zanika waladani, itu adalah 2 orang anak laki-laki. Zanika bintani, itu adalah 2 orang anak perempuan. Nah, ini sama, ya, artinya berarti yang membedakan jaraknya dan muzakkar atau muannasnya. Kemudian ini menggunakan alif, ya. Nanti mungkin untuk i'rabnya bisa haza, berarti dia sebagai apa? Mubtada, kitabun sebagai khobar, hazani sebagai mubtada, waladani sebagai khobar, ya. Dan khobar jelas mubtada khobar jelas dia kedudukannya adalah marfu'an, ya. Kemudian yang terakhir ada haulail muslimuna. Nah, itu yang bertanda merah sama, dia bentuknya adalah yang jaraknya dekat. Kemudian yang bawah hitam jaraknya jauh.
Nah, di sini untuk haulai atau ulaika itu dia bisa untuk muannas, bisa untuk muzakkar. Haulail muslimuna, ulaikal muslimuna. Haulail muslimat, ulaikal muslimat. Jadi haulai dia bisa digunakan untuk muzakkar, juga bisa digunakan untuk muannas. Ya, ini untuk berarti dia bentuknya jamak ya, merupakan jamak. Berarti khobarnya juga harus muslimun atau muslimat. Bentuknya jamak, jangan haulai muslimun, yaitu nggak boleh. Berarti nanti dia tidak nyambung ya. Kalau mubtada'nya dia jamak, berarti khobarnya harus jamak sama ya. Di sini Ustazah agak sulit buat menjelaskan i'rab karena nanti pasti waktunya sangat panjang ya. Dan saya sangat berharap kita semua bisa kumpul lagi di sekolah, di pondok sini, agar nanti saya juga menerangkannya tidak begitu kesulitan, agar saya paham, oh si A ini sudah paham, oh si B ternyata belum paham atau sedikit paham, kan nanti enak. Kalau misalkan jauh begini berarti ya sebisa-bisa kita ya, tapi kalian juga harus tetap semangat dan terus mencoba itu. Kalau nggak ada yang difahami atau ada yang kurang difahami, boleh tanyakan ke Ustazah ya. Nah, kemudian di sampingnya di sini Ustazah tuliskan musyaron ilal makan. Ini untuk nama tempat, berarti huna, hunaka. Huna di sini, hunaka di sana. Ya, itu juga sering digunakan dalam percakapan atau dialog kita sehari-hari, dialog kalian sehari-hari. Nah, ini adalah untuk isim isyarah, semoga difahami ya untuk isim isyarah. Nah, kemudian setelah isim isyarah, berarti di sana kita lanjutkan ke isim mausul. Mahwal ismul mausul? Isim mausul yaitu kata sambung kalau kita artikan secara intinya. Ya, di sini juga saya tuliskan definisi isim mausul itu apa. Sebenarnya kalau dikatakan di buku lain atau di banyak macam sumber itu pengertiannya banyak ya. Hanya pasti tentunya tujuannya sama saja. Isim mausul ada kata sambung. Di sini saya tuliskan ismul mausul huwa ismul ma'rifatun yata'ayyanul maqsud minhu bi jumlatin ba'dahu tusamma silah. Isim mausul adalah isim ma'rifat yang menyambungkan jumlah setelahnya dengan kata sebelumnya. Makanya mengapa isim mausul disebut dengan kata sambung? Karena fungsinya nanti dia menjadi penghubung atau menjadi penggabung antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Nanti misalkan ada dua kalimat. Ya, ada kalimat satu, ada kalimat dua. Nah, nanti fungsinya sebagai kata penyambung. Maka terkadang isim mausul itu diartikan dengan yang, ya, artinya yang. Gitu. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia, berarti biasanya ada premis 1, ada premis 2. Nah, nanti ditarik kesimpulan itu apa kesimpulannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya tuliskan juga isim mausul itu dia ada dua macam, ada yang khusus, ada yang umum. Apa itu khusus? Kalau khusus berarti sudah jelas, dia itu ada pengkhususan di dalamnya. Di sini yaitu khusus lil mudzakkar, al khas lil muannas. Khusus untuk laki-laki, juga ada khusus untuk perempuan. Untuk yang laki-laki ada allazi untuk satu orang, allazani untuk dua orang, allazina untuk banyak orang ya, lebih dari dua. Kemudian ada khusus untuk perempuan, ada allati, allatani, allati, allai, banyak ya. Nah, setelah yang khusus nanti juga ada yang umum ya. Apa itu yang umum? Yaitu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, antara satu laki-laki satu orang, laki-laki dua orang ya, perempuan satu orang, dua orang, itu tidak dibedakan. Contohnya di sini ada za, man, ma. Nah, sebenarnya untuk yang umum ini biasanya juga dia dinamakan dengan harful istifham atau mencari pemahaman kalimat pertanyaan. Man siapa, ma apa, ya kan? Man lil aqil, ma li ghairi aqil. Man itu untuk yang dia yang berakal atau bernyawa, pertanyaannya berarti ditujukan kepada seseorang makhluk. Kalau ma berarti untuk yang benda mati atau tidak bernyawa, ghairu aqil.
Nah, kemudian ada syaratnya juga ya. Yajibu an tastamila silah ala dhamiri ya'udu ila alal mausul yusamma aidan. Setelah isim mausul nantinya setelah allazi, allati, alladzani, allatina dan selainnya, di sana nanti harus ada dhamir yang kembali kepada kalimat di sebelumnya itu, entah itu dhamir munfasil, dhamir muttasil, dhamir mustatir ya. Nah, nanti tentang dhamir dijelaskan di isim ma'rifat di bagian kelima yang terakhir ya. Nah, ini untuk isim mausul. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya lagi di sini Ustazah sedikit perinci atau saya kasih contoh juga ya. Si isim mausul kata sambung yang pertama ada yang khos ya, kemudian ada yang musytarak. Khos itu khusus, musytarak itu umum ya. Atau mungkin selain musytarak kalimat umum itu ghairul khos ya. Khos ya musytarak. Nah, yang khos ini tadi karena ada khusus berarti ada peruntukan. Ada yang buat muzakkar, ada yang buat muannats ya. Untuk muzakkar di sini pertama ada allazi, allazani, allazina. Allazi untuk satu orang laki-laki, allazani untuk dua orang laki-laki, allazina untuk banyak orang ya, lebih dari dua. Contohnya yang allazi, pertama di sini ada dua kalimat ya, ada dua kalimat. Kalimat yang pertama ja'al mudarrisu. Artinya apa? Seorang guru telah datang. Kemudian kalimat yang kedua al mudarrisu yu'allimul fiqha. Nah, seorang guru itu dia mengajar pelajaran fikih. Nah, setelah ada dua kalimat seperti ini, ketika dua kalimat ini mau disambungkan menjadi satu kalimat, ditarik kesimpulan, maka nantinya digabungkan ditambah allazi. Kenapa ditambah allazi bukan allazani, bukan allazina? Karena dia si fa'ilnya dia satu, ya muzakkarnya al-mudarrisnya dia satu, laki-laki, seorang guru laki-laki. Makanya mengapa menggunakan allazi. Di sini Ustazah sambungkan ya, digabungkan ja'al mudarrisul allazi yu'allimul fiqha. Nah, allazi di sini dituliskan untuk menggabungkan kalimat yang dua kalimat di atas ini. Nah, berarti artinya seorang guru telah datang. Berarti guru yang mana? Seorang guru yang mengajar fikih itu telah datang. Nah, berarti allazi di sini dia adalah yang mengajar fikih. Yu'allimu katanya tadi harus ada dhamir yang kembali. Di dalam yu'allimu di sini ada dhamir yang mustatir kembali kepada al-mudarris. Nah, berarti di sini jelas ya. Allazi lil muzakkar mufrad muzakkar. Ja'al mudarrisul ladzi yu'allimul fiqha. Nah, ini yang allazi. Kemudian yang kedua ada allazani ya. Untuk allazani berarti dia nanti si fa'ilnya dia ada dua. Ja'al mudarrisani ya, karena allazani berarti dia juga harus dua orang ya, nggak boleh mudarrisu dia untuk satu orang. Ja'al mudarrisani. Kemudian kalimat yang keduanya di sini harusnya al-mudarrisani ya, bukan al-mudarrisu. Berarti Ustazah tadi kurang apa nih? Kurang alif dan nun ya. Al-mudarrisani yu'allimanil fiqha ya. Berarti di sini diartikan digabungkan menjadi ja'al mudarrisani, harusnya ya. Ja'al mudarrisani allazani yu'allimanil fiqha, mengikuti ya, karena dia musanna makanya dia mengikuti. Kemudian yang terakhir ada allazina. Ja'al mudarrisuna, bentuknya jamak karena dia menggunakan allazi nantinya. Kemudian al mudarrisuna yu'allimunal fiqha. Ketika digabungkan maka menjadi ja'al mudarrisuna allazina yu'allimunal fiqha. Nah, yu'allimuna di sini ada dhamir
hum berarti kembali ke al-mudarrisun. Ja'al mudarrisuna alladzina yu'allimuna al-fiqha. Nah, ini untuk si mudzakkar ya, untuk laki-laki. Kemudian di sini Ustazah contohkan untuk yang muannas ya, untuk yang perempuan sama saja, hanya di sini saya ganti ja'a menjadi ja'at, kemudian al-mudarrisu jadi al-mudarrisatu. Ini untuk yang satu, digabungkan sama ya. Ja'atil mudarrisatul lati tu'allimul fiqha. Yang tadinya yu'allimu menjadi tu'allimu. Ya, karena dia perempuan. Sama dengan al-latani, saya juga tambah yang tadinya di sini mudarrisani, kalau perempuan menjadi al-mudarrisatani, al-mudarrisatani tu'allimanil fiqha. Ya, sama. Kemudian digabungkan menjadi satu kalimat karena ada al-isim mausul, ja'atil mudarrisatani allatani tu'allimanil fiqha. Kemudian yang terakhir juga sama ya. Di sini Ustazah tuliskan ja'at al-mudarrisatu. Ja'at al-mudarrisatu yu'allimnal fiqha. Kenapa yu'allimna? Karena dia bentuknya mubtadanya di sini jamak ya, maka di sini juga menjadi jamak muannas salim. Ja'at al-mudarrisat allati yu'allimnal fiqha. Nah, ini untuk yang contoh si khos muzakkar dan muannas. Kemudian beralih ke mustarak yang bentuknya umum, berarti dia boleh muannas, boleh muzakkar, tapi bentuknya umum. Ada ma li ghairi akil untuk yang tidak berakal. Contohnya uktub ma tasma'uhu. Tulislah apa yang kamu dengarkan. Ya, apa yang kamu dengar itu tulis. Ma yaitu apa yang kamu dengar. Kemudian ada man lil akil untuk yang berakal. Sofih man tuqabiluhu. Ya, berarti sofih itu dia salimlah, ya bersalamanlah, man tuqalibu, siapapun yang kamu temui ya. Berarti di sini suruhan mannya, siapa yang kamu temui salimilah gitu loh. Ketika ketemu dengan siapapun itu maka salamlah ya. Nah, ini untuk yang umum, berarti dia boleh muzakkar, boleh muannas, sama ya. Beda dengan yang khos, itu ada muzakkar dan muannas. Nah, intinya berarti isim mausul adalah kata sambung. Nah, setelah kita bahas isim isyarah dan isim mausul, berarti yang terakhir dalam isim ma'rifat itu ada ad-dhamir. Ma huwa ad-dhamir? Ya, dhamir itu kalau kita artikan dhamir itu seperti dukhulil qalb ya, di dalam hati di dalam hati yang paling dalam intinya. Ya, dhamir makanya dia tersembunyi. Ad-dhamir, kata ganti. Definisinya di sini yaitu dhamir adalah isim ma'rifat yang menunjukkan kata ganti orang pertama ya, pertama atau dinamakan dengan pembicara, kemudian kata ganti orang kedua atau dinamakan dengan lawan bicara. Nah, yang ketiga, dan kata ganti orang ketiga atau ghaib, tidak terlihat ya. Dalam bahasa Arabnya dituliskan ismul ma'rifatun yadullu ala mutakallim awil mukhatab awil ghaib. Mutakallim adalah orang yang berbicara, al mukhatab berarti lawan dari orang yang berbicara, al ghaib itu yang tidak terlihat. Nah, di sini bagiannya ada yang dhamir mutakallim, kemudian dhamir mukhatab, dan yang ketiga ada dhamir mustatir. Yang dhamir mutakallim berarti itu orang yang berbicara. Kalau misalkan dalam susunan kata ganti ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, dalam kata ganti banyak tersebut nanti dibagi kelompoknya. Ada yang mutakallim, ada yang mukhatab, ada yang mustatir. Dan yang mutakallim berarti yang berbicara siapa? Ana, saya, dan nahnu, kita. Kemudian yang mukhatab lawan bicara. Lawan bicaranya ada anta, anti, antuma, antum, antunna. Ya. Kemudian yang dhamir mustatir itu adalah yang ghaib, ada huwa, huma, hiya, hum, hunna. Nah, ini yang mustatir bagiannya di dalam kata ganti.
ya. Nah, setelah bagiannya nanti juga domir itu ada macam-macamnya. Ada domir munfasil yaitu terpisah. Kalau kita lihat dari mad jaiz munfasil, ya berarti jaiz boleh terpisah. Hukum tajwid di sana ada munfasil yang terpisah. Kemudian yang macam yang kedua itu ada domir muttasil. Muttasil berarti kalau dilihat dari hukum tajwid ada mad wajib muttasil, ya dia wajib tersambung, berarti muttasil. Ittasala yattasilu muttasilun, artinya menyambung. Kemudian yang terakhir ada domir mustatir. Domir mustatir itu dia yang tersembunyi, ya, yang tidak terlihatan tetapi ada. Nah, ini macam-macam domir. Nanti kita bahas satu-satu dari domir munfasil, domir muttasil, domir muttasir. Dan tentunya tidak terlepas dari i'rab rafa, nasab, jar, ya. Jar ada jazam enggak? Ya. Ada jazam enggak kira-kira? Nah, untuk yang isim berarti kan dia jar, ya, masuknya. Nah, ini untuk si domir atau kata ganti. Nah, baiklah, tadi sudah dijelaskan ada domir munfasil, ada domir muttasil, ada domir mustatir. Munfasil berarti dia terpisah, ya, terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini dijelaskan ada yang kedudukannya rofa dibagi, ya, ada yang kedudukannya nasab. Untuk yang kedudukannya rofa itu adalah kata ganti yang biasanya kita ketahui, yang sering digunakan, yang sering didengar, yang sering dibacakan atau sekalipun dilagukan, dari huwa sampai nahnu, ya, ini yang kedudukannya rofa. Kenapa dituliskan dengan rofa? Karena nantinya, ya, dalam contoh kalimatnya saya tuliskan menggunakan domir ana mudarrisun, saya adalah seorang guru. Ya, berarti di sini nanti ana adalah mubtada marfu'un bil apa? Bis sukun. Kok bukan marfu'un bil dhamma ustazah? Kan marfu' rafa. Kenapa? Karena dia domir. Domir adalah isim yang ada di depan kalimat, maka dia nantinya menjadi mubtada. Tetapi dia posisinya mabni, ya, makanya mubtada marfu'un bis sukun, ya kan, di sini setelah alif ada hamzah, nun dan alif, dan alif di sini dia mempunyai harokat sukun aslinya, makanya nanti mubtada marfu'un bis sukun fi mahalli rofa. Kenapa fi mahalli rofa? Karena dia mubtada, kembali lagi, ya, mubtada mabniun, ya, mubtada mabniun. Kenapa mabni? Karena dia domir, ya, mabniun bis sukun fi mahalli raf'in, ya, karena dia domir. Jadi bukan mubtada marfu'un, ya, mubtada mabniun bis sukun fi mahalli raf'in, karena dia sebagai mubtada. Nah, kemudian yang kedua mudarrisun. Setelah mubtada tentunya pasti ada khobar marfu'un bid dhammah, jelas, ya. Ini mudarrisun harokatnya dhammah, makanya di sini langsung dhammah. Kalau yang ana, kenapa dia bukan marfu'un bid dhammah? Ya, karena dia tadi saya jelaskan posisinya dia sebagai mubtada, ya, ada isim yang ada di awal kalimat itu adalah mubtada. Tetapi isimnya di sini dia berbeda, isimnya isim domir, makanya setiap domir itu dia mabni, tetapi nanti di belakang dikasih keterangan fi mahalli, ya, fi mahalli apa? Tergantung dia kedudukannya. Kalau kedudukannya mubtada berarti mabniun fi mahalli raf'in. Kalau nanti kedudukannya sebagai maf'ul bih berarti fi mahalli nasbin, ya. Permasalahan ini sudah kita bahas di kelas 8 di bab mabni wal mu'rab, ya. Jadi sedikit murojaah. Nah, kemudian yang kedua ada kedudukannya nasab. Kalau kedudukannya nasab biasanya nanti dia sebagai maf'ul bih, ya, sebagai maf'ul bih. Ada iyyahu. Nah, tambahannya di sini kalian harus hafalkan
Iyyahu, iyyahuma, iyyahum sampai iyana ya. Ini sama ya. Ini berarti iyyahu pasangan dengan huwa, iyyahuma pasangan dengan huma, dan seterusnya sampai iyaya pasangan dengan ana, iyana pasangannya nahnu. Saya contohkan madahal mudarrisu iyyaka. Nah, sebenarnya si iyyaka di sini bisa ditulis di awal kalimat, bisa ditulis di akhir kalimat ya. Di sini saya tulis di akhir kalimat biar mempermudah kalian nantinya. Madahal mudarrisu iyyaka. Madaha jelas ya di sini adalah fi'il madhi mabniun ala apa nih? Alal fathi ya. Madaha ha-nya harokatnya fathah, makanya mabni alal fathi. Kemudian al mudarrisu dia sebagai fa'il ya, atau pelakunya yang memuji. Madaha itu memuji. Berarti seorang guru itu memuji kepadamu ya, kepadamu. Iyyaka itu kepadamu ya, iyyahu kepadanya, iyyahuma kepada dia berdua, sampai iyyana kepada kita. Nah, di sini yang saya contohkan iyyaka berarti kepadamu. Madaha fi'il madhi mabni 'alal fathi, kemudian al mudarrisu fa'il marfu'un bid dhammah, kemudian iyyaka maf'ul bi ya. Madaha seorang guru memuji, siapa yang dipuji berarti dia sebagai objeknya ya. Maf'ul bih mabni ya, harusnya kan biasanya maf'ul bih di sini biasanya mansubun ya. Kenapa mabniun? Nah, karena sama dia sebagai dhamir. Mabni alal fathi fi mahalli nasbin ya. Kenapa nasbin? Karena maf'ul bih. Nah, ini untuk dhamir al-munfasil ya. Contoh-contoh selanjutnya kalian bisa lihat di buku, masih banyak lagi ya. Berarti untuk nanti kedepannya kita jelaskan yang ad-dhamir muttasil dan dhamir mustatir ya. Karena sekarang waktunya tidak cukup, ini juga sudah lumayan, jadi semoga difahami dan juga dipelajari dengan baik dan seksama ya. Semoga apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya ya, khususnya bagi saya juga sama, sambil murojaah juga sambil belajar. Kita masih belajar, jadi tetaplah semangat ya. Mungkin itu saja dari ustazah, kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Ma'in najafi kulli umur. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.